Jadi hutannya urung-urung itu ini teman-teman, ini namanya hutan urung-urung. Jadi hutan ini dikeramatkan oleh masyarakat, juga pemerintah, seperti itu ya teman-teman. Jadi hutannya memang lebat, pohonnya besar-besar seperti ini. Jadi saya mau masuk di dalam hutan sini untuk mencari sumber air yang dulunya dipakai untuk yang Patih Lembu Suro, untuk menyelamatkan diri dari ya bisa dikatakan pembunuhan ya, tapi melalui itu tadi bujuknya Putri Kediri ya, suruh membuat sumur. Tapi ternyata setelah dalam sumurnya ditimbun ya, seperti itu. Jadi ini tempatnya jarang sekali dijamah manusia. Saya harus mencari jalan setapak untuk menuju ke sumber mata air tersebut. Seperti ini, jalannya rungsep, hawanya dingin kayak di alam lain. Ini karena ini pohonnya tuh besar-besar seperti ini. Pohonnya seperti ini, jadi saya harus masuk di dalam pohon besar seperti ini. Nah, ini sejarahnya munculnya yang Patih Lembu Suro setelah tragedi mau ditimbun sama sudah ditimbun sama prajuritnya Putri Kediri, seperti itu. Jadi ini memang hutan rimba, pepohonan yang besar. Seperti ini, pohonnya gede-gede, serem.
itu merasakan hawanya ini kayak merinding gitu ya. Dalamnya pohon ini ada lubang. Saya melihat ada ulahnya di dalam pohon itu. Hanya tidak bisa terekam ke kamera. Ini pohon besar, ada ularnya di dalam. Kayak ular bertapa, ini pohonnya besar seperti ini. Jadi ini di sekitarnya pohon besar ini juga ada pohon aren ya. Ini pohon aren ini yang dulu dipakai untuk menutup di mana yang Patih Lembu Suro muncul gitu ya, jebus dari sumber lewat aliran sumber. Nah itu kayak banjir gitu sumbernya, setelah buat keluar yang Lembu Suro tambah besar, jadi ditutup dengan ini duk ini. Ini pohonnya besar-besar seperti ini. Memang namanya hutan rimba. Ini hutan ini sudah dekat dengan desa, perkampungan sebetulnya. Tapi memang ini sama warga ini dikhususkan mulai zaman nenek moyang, zaman kerajaan nggak ditebang ini pohonnya sampai segede-gede rumah ini. Memang ini buat sejarah di mana yang Patih Lembu Suro itu muncul dari dalam hutan sini. Nanti di dalam hutan sana sini, di dalam sana nanti ada sumber mata air. Pohonnya gede-gede ini. Mari kita lanjutkan. Mbah Hamid, Mbah putune mau mengambil video buat sejarah. Mbah Hamid ya, permisi ya Mbah. Apa ini? Ada suara kayak hewan berjalan. Jadi ya saya harus hati-hati karena di sini di hutan seperti ini pohonnya besar-besar seperti ini, yang pastinya di sini banyak hewannya ya, hewan buas gitu ya, karena masih betul-betul hutan. Pohon besar. Mari teman-teman kita cari di mana sumber itu berada. Bermata air yang dibuat untuk yang Lembu Suro muncul gitu ya. Dulu saya pernah kesini kayak di bawah pohon besar itu loh sumbernya, tapi kok nggak ada. Saya cari, mungkin masih belum pas ini, kan cari jalannya ini belum pas, masih selalu saya cari lagi ke dalam. Sebesar rumah, sebesar murah rumah teman-teman. Permisal pohonnya seperti ini. Saya harus muter-muter mencari di mana jalannya, kok belum ketemu titik sumbernya. Jadi yang namanya yang Patih Lembu Suro itu bukan dongeng teman-teman pemirsa. Asli Patih Lembu Suro itu adalah patihnya kerajaan peradaban suku Kalang di Gunung Gedang. Ini teman-teman pemirsa, saya menemukan kayak apa ya, kayak kepala manusia gitu loh ya. Apa yang ini yang dinamakan bulu perindu ya, susuh, kayak susuh sarang burung bubut ini ya. Oh ini yang dinamakan bulu perindu. Wah, ini
bisa buat jimat ini teman-teman. Yang dicari kan ini sarangnya berbut-but ini, jadi bulu perindu ini teman-teman. Nah, saya menemukan susuk berbut-but, ini namanya bulu perindu. Ini seperti ini. Saya bawa dikit aja buat jimat. Mari kita lanjutkan mencari sumber air, dimana yang lembu suro dulu muncul. Saya mulai nyampe sini mulai dengar teman-teman, mendengar suara air, kayak kemericik suara air gitu loh. Ada suara kayak suara burung hantu. Mana jalannya saya sudah lupa, lama saya dulu masih kecil saya kesini diajak sama bapak saya, Mbah Harjo Mrelo. Saya lupa. Coba saya telusuri jalan yang ini, siapa tahu nanti bisa pas sumbernya, dimana Mbah Patih Lembu Suro dulu menyelamatkan diri. Tidak bisa teman-teman lewat sini ya, saya putar balik lagi. Betul-betul saya ini lagi di dalam hutan rimba, hutan biasa teman-teman, tempatnya munculnya yang Patih Lembu Suro ini. Sana masih hutan rimba. Wah, putune mencari tempat sampean dulu, di mana sampean muncul dulu, Mbak, tunjukkan sumber air itu, Mbak. Belum menemukan, lilin-lilin mulai tadi. Pemirsa, mana ya? Tempat yang masih alami teman-teman. Nah, seperti itu. Mbak, jalannya di pundi, Mbak? Jalannya di mana, Mbak? Saya cari kok belum ketemu, Mbak. Ya, mudah-mudahan ini jalannya ini benar, ini tidak salah lagi. Ketemu pemirsa, ini saya mulai menemukan jalan. Nah, ini teman-teman, saya mulai ketemu sumber itu di sini. Di sini, tempat ini nih dirawat oleh masyarakat. Kalau orang Jawa bilang itu diuri-uri, seperti itu. Jadi sumbernya seperti ini. Ini dulu yang Lembu Suro munculnya dari sekitar sini, yang Patih Lembu Suro.
Mbah ini mau raut. Saya menemukan menyan, jadi tempat ini dibuat itu. Seperti ini. Ya, permisi Mbak. Ibunya mau lihat tempat sampean. Ini adalah dulu yang Lembu Suro, yang mati Lembu Suro itu waktu bikin sumur di Gunung Kelot, disuruh Putri Kediri, jadi ditimbun sama prajuritnya di Gunung Kelot sana, yang sekarang jadi kawah itu. Jadi yang Lembu Suro tidak mati, jadi yang Lembu Suro menyelamatkan diri lewat jalur sumber air dari itu, sumber dari Gunung Kelot yang lewat sini. Ya pakai ilmu, dulu itu pakai ilmu yang Patih Lembu Suro. Jadi sekarang itu setelah dilewati Mbah Lembu Suro dari sumber air ini yang namanya sumber air urung tiba-tiba kamu di sini, tiba-tiba kamu muncul di sini. Itu namanya bahasa Jawanya urung awakmu seneng kene, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi ini ya dibuat tempat apa istilah kayak tempat berdoa seperti itu ya. Amin Mbak, betulnya jadi desa Mbak. Nah, seperti ini. Sumber airnya dari dalam sana. Ini dibuat caos hormat atau caos bekti kepada yang Patih Lembu Suro. Ada juga di sini menyebut nama Mbah Patih Lembu Suro itu Mbah apa namanya ya. Ada juga nama yang lain tapi saya nggak begitu hafal. Tapi tempatnya di sini. Ini namanya Udelnya Gunung Kelot. Jadi cerita ini turun temurun saya diwarisi dari Mbah Harjo Gendrilot yang berusia 250 tahun, yang tutup usia 7 tahun yang lalu. Jadi Mbah Harjo itu masih sisilahnya yang Patih Lembu Suro, suku Kelang tersebut. Orang dulu itu suku Kelang itu sakti-sakti seperti itu. Sampai sekarang leluhur itu juga masih mewarisi untuk generasi penerusnya, untuk keselamatan, juga umur panjang seperti itu. Saya sendiri jadi generasi penerusnya masih diwaris, juga merasakan manfaat dari warisan leluhur saya, leluhur orang Jawa yang Patih Lembu Suro. Itu ini tempatnya seperti ini, tempatnya dikeramatkan ya, tempatnya dikeramatkan seperti ini. Ini masih dikeramatkan tempatnya. Jadi cerita ini selain dari bapak saya Mbah Harjo Gendrilot juga dilestarikan oleh masyarakat juga perangkat desa di sekitar sini. Jadi tempat ini sampai dibangun yaitu patungnya yang Patih Lembu Suro, karena betul-betul ada jarak. Itu di belakang saya itu ada patung Patih Lembu Suro. Mari kita mendekat ke sana. Seperti itu. Jadi ini adalah patung Patih Lembu Suro ya. Ini di belakang saya ini adalah patung yang Patih Lembu Suro di belakang saya ini. Nah, ini manusia berkepala sapi seperti itu. Jadi
sebetulnya yang Patih Lembu Suro itu kepalanya manusia, tubuhnya juga manusia, tapi badannya ini tingginya hampir 6 meter ya, lebih besar 6 meter. Itu ini bukti bahwa cerita dari bapak saya ini betul-betul apa adanya. Jadi yang Patih Lembu Suro itu betul ada, tapi dulu itu kepalanya bukan sapi, sebenarnya cuma punya ilmu lembu segilan. Jadi yang juluki memperumpamakan seperti ini itu anaknya Raja Kediri yang nggak mau dinikahi yang sama yang Patih Lembu Suro, seperti itu. Jadi di sini juga di belakang saya ini ada pohon sebesar rumah ya, namanya pohon karet bulu, ini sebesar rumah di belakang saya ini pohon purba ya, yang usianya sudah ribuan tahun, seperti itu, sebesar rumah. Jadi cerita ini cerita kisah nyata dari leluhur suku Kelang, kerajaan peradaban suku, seperti itu ya, dari lereng Gunung Gedang, seperti itu. Jadi sementara cukup sampai di sini, pemirsa. Jangan lupa subscribe video saya dan juga sebarkan video saya gratis. Sampai di sini dulu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.